Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumor mundurnya Sandiaga Uno dari Partai Gerindra akhirnya terjawab sudah. 23 April 2023 kemarin secara resmi Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Partai Gerindra. Dan tentu saja rumor hengkangnya Sandiaga Uno ini bukanlah akhir-akhir ini saja. Ini beberapa bulan yang lalu pun sudah sempat mencuat bahwa Sandiaga Uno dirumorkan akan segera hengkang dari Partai Gerindra, partai yang sudah membesarkan namanya di kancah politik tanah air. Tidak ada penjelasan secara rinci dari Sandiaga Uno apa alasan dirinya mengundurkan diri dari Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu. Namun saya Anda dan juga publik tanah air mungkin bisa saja mereka-reka dan berasumsi sebetulnya apa sih alasan Sandiaga Uno memilih hengkang dari Partai Gerindra. Ya, sedikitnya saya secara pribadi mungkin memiliki analisa tersendiri terkait alasan pengunduran diri Sandiaga Uno dari Partai Gerindra. Yang pertama, bisa saja Sandiaga Uno sudah merasa tidak nyaman lagi di Partai Gerindra. Dan saat ini Sandiaga Uno mencoba memilih tempatnya yang lebih nyaman atau rumah yang lebih nyaman bagi dirinya. Dan sampai saat ini memang belum ada penjelasan rinci kemana Sandiaga Uno akan melabuhkan hatinya di peta percaturan politik tanah air. Walaupun rumor ada yang mengatakan Sandiaga Uno akan merapat ke P3 karena kedekatan yang terbangun, kebersamaan yang sudah dijalin di beberapa waktu ini, dan ada juga yang mengatakan Sandiaga Uno akan ke PKS karena dalam beberapa waktu terakhir juga Sandiaga Uno terlihat mesra dengan partai yang satu ini. Dan kemungkinan yang kedua, pengunduran diri Sandiaga Uno dari Partai Gerindra adalah terkait hasrat politik yang ingin dicapainya. Karena kita tahu, kita maklum, di Partai Gerindra Sandiaga Uno sudah tertutup untuk bisa berpartisipasi di Pilpres 2024 mendatang. Karena kita tahu Partai Gerindra sudah secara resmi mengumumkan pencalonan kembali Prabowo Subianto sebagai calon presiden di 2024. Jelas sekali lagi, ini menutup kesempatan Sandiaga Uno untuk ikut berlaga di Pilpres, baik sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Karena sekali lagi Prabowo Subianto sudah secara resmi dicalonkan oleh kader dan juga Partai Gerindra. Jelas, ketika ambisi politik Sandiaga Uno untuk ikut berpartisipasi minimal sebagai calon wakil presiden, dia harus berpindah partai, tidak lagi bernaung di bawah Gerindra agar bisa diusung maju sekali lagi minimal sebagai calon wakil presiden. Karena untuk capres saat ini sudah ada 3 kandidat, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Dan yang tidak bisa diabaikan begitu saja, ini juga adalah satu kemungkinan mengapa Sandiaga Uno mengundurkan diri dari Partai Gerindra adalah bisa jadi Sandiaga Uno akan mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres nanti sebagai calon wakil presiden maju dari jalur independen. Nah, jika ini terjadi, ini akan mengulang kisah yang terjadi di tahun 2018, di mana di Pilpres 2019 Sandiaga Uno mendampingi Prabowo Subianto sebagai pasangan capres dan cawapres. Setelah sebelumnya Sandiaga Uno mengundurkan diri dari Partai Gerindra di tahun 2018. Mirip-mirip dengan yang sekarang, bukan? 1 tahun menjelang Pilpres, Sandiaga Uno kembali mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Dan jika jalur independen diakomodir, bukan tidak mustahil Sandiaga Uno kembali akan maju berpasangan bersama Prabowo Subianto sebagai capres dan cawapres di 2024. Itu
hanya beberapa analisa kemungkinan alasan seorang Sandiaga Uno mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Mungkin Anda dan halayak ramai masih memiliki analisa lainnya, analisa tersendiri yang dikaitkan dengan peta kekuatan partai politik saat ini, terutama menjelang Pilpres 2024. Namun, kemanapun Sandiaga Uno berlabuh, rasanya partai tidak akan ada yang menolaknya. Karena kita tahu bagaimana seorang Sandiaga Uno saat ini memiliki nilai jual, popularitas, dan tentu saja finansial yang luar biasa. Kita tahu dong bagaimana seorang Sandiaga Uno, pengusaha sukses dengan kekayaan berlimpah. Habis 1 triliun lebih di Pilpres yang lalu pun bagi seorang Sandiaga Uno itu tidaklah berpengaruh. Dia masih tetap menjadi seorang Sandiaga Uno yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Jadi sekali lagi tidak ada alasan partai politik untuk menolak Sandiaga Uno bergabung dengan partainya. Namun sampai saat ini memang belum ada kepastian kemana Sandiaga Uno akan berlabuh. Dan kabar terbaru hari ini 26 April 2023, P3 yang dirumorkan mesra dengan Sandiaga Uno telah menyatakan secara resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024. Nah, ada satu kemungkinan lagi. Jika Sandiaga Uno bergabung dengan P3, ada kemungkinan beliau akan mendampingi Ganjar Pranowo. Dengan satu syarat, terjadi kesepakatan antara partai koalisi yang ada. Dan sekali lagi, politik memang dinamis, akan terus berubah dan akan terus berkembang. Meskipun kemarin Sandiaga Uno terlihat mesra dengan P3 atau ada kedekatan dengan PKS, kita tidak bisa memperkirakan kemana beliau akan melabuhkan hatinya untuk mencapai hasrat politiknya di 2024 nanti. Karena segala kemungkinan bisa saja terjadi, segala hal bisa saja itu menjadi pilihan seorang Sandiaga Uno. Apakah akan maju melalui jalur partai atau jalur independen kembali diakomodir dan yang bersangkutan bisa mencalonkan diri minimal sekali lagi sebagai calon wakil presiden mendampingi siapapun, entah itu Anies Baswedan, Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo. Kita akan tunggu manuver politik seorang Sandiaga Salahuddin Uno seperti apa. Apakah akan bergabung ke beberapa partai yang saya sebutkan tadi atau akan mengulang kisah yang terjadi di 2018 kembali berdampingan dengan Prabowo Subianto. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.